S426. Gendis dan Dimas sedang makan malam dengan ceria. Dimas menceritakan pekerjaan barunya mengisi 2 acara kuliner sekaligus di 2 stasiun televisi. Gendis pun menyimak dengan antusias. Saat-saat seperti ini, Dimas memang menyenangkan. Bicara dengan santai serta selalu tersenyum pada Gendis. Dia menjadi ragu untuk pergi. Tapi Dora memaksanya untuk menghilang sementara waktu dari hidup Dimas, demi untuk menguji sebesar apa arti dirinya bagi Dimas. "Dim, aku mau minta izin," ucap Gendis. "Izin kemana?" "Ngapain?" "Untuk beberapa hari aku pergi dari rumah. Ibuku sakit, aku ingin menemaninya." "Bukannya ibumu sudah sembuh?" tanya Dimas. "Iya, memang kemarin sudah sembuh. Tapi sekarang drop lagi, ya biasalah usia sepuh. Mungkin rindu denganku juga. Jadi aku ingin menemani ibu. Apa kau mengizinkan?" "Tentu saja, biar besok aku antar." "Gak usah, aku bawa mobil sendiri saja dan lagi aku pulang setelah mengajar," cegah Gendis. Dimas mengangguk pelan. "Jangan lupa matikan AC kamar kalau kamu mau pergi kerja. Jangan lupa kunci pintu tiap pulang dan pergi dari rumah. Pintu rumah ini masih manual, bukan smart lock macam apartemenmu di Venezuela," pesan Gendis. Dimas tersenyum. "Iya, tenang saja. Aku lo bertahun-tahun hidup sendiri di negeri orang," kekeh Dimas. "Sombong," cebik Gendis manja. Berat rasanya meninggalkan Dimas. Di luar hatinya yang masih belum move on dari Isadora, Dimas tetap menyenangkan, sebagai teman saja tentunya, bukan sebagai seorang suami. Namun status Dimas kini bukan teman atau pacar pura-pura. Dimas adalah suaminya, yang seharusnya hati, perhatian, dan cinta Dimas hanya untuk Gendis seorang. "Rencana mau menginap berapa hari di rumah ibu?" tanya Dimas. Entahlah, aku belum tahu. Nanti lihat bagaimana kondisi ibu. Memang berapa hari kamu izinkan aku pergi?" "Terserah, bebas," sahut Dimas. Gendis tersenyum, sedikit sedih karena tak ada ekspresi keberatan di wajah Dimas. "Kamu jagain Dora dulu sendirian. Aku biasanya nemenin Dora di rumah kalau libur mengajar atau mengajar cuma setengah hari." Ya, tentu saja aku akan selalu menyempatkan mengecek kondisi Dora di rumah. Hidupnya sebelum menikah terbiasa dilayani dan penuh penjagaan di rumah keluarga Dharma Wangsa. Tapi kini dia memilih hidup sendirian sebagai ibu rumah tangga dan mengerjakan apa-apa sendiri. Kalau aku jadi Kak Rangga, aku akan sangat khawatir meninggalkan Dora yang terbiasa hidup serba enak di rumah Papa Angsa harus selalu sendiri saat ditinggal kerja. Gendis tersenyum, lebar dan renyah. "Aku juga istrimu, Dim. Selalu sendirian di rumah, mengerjakan apa-apa sendiri, melayanimu dengan penuh cinta. Adakah rasa khawatirmu untukku?" Tentu saja tidak." Hati Gendis memilin pedih. Dora ingin belajar mandiri. Lagipun, di sini dia nggak sendiri. Ada aku, Kak Sofi dan kamu yang selalu menjaga dan mengawasi Dora. Gendis berucap tegar dan tetap menampilkan senyum terbaiknya. "Terima kasih, Ades. Kamu adalah partner hidup yang selalu mengerti aku." Dimas tersenyum lembut. "Partner hidup yang selalu mengerti dirimu? Tentu saja, aku selalu seperti itu sejak dulu. Sejak dirimu masih lelaki kecil gendut yang hobi makan, dan menemani serta memberimu semangat untuk diet demi membuat Dore tertarik padamu. Tapi kini aku istrimu, bukan lagi sekedar partner hidup semata." Senyum Gendis tetap lebar dan manis untuk Dimas. Dimas pun senang karena Gendis selalu saja bisa memahami hatinya. Malam itu setelah makan malam, keduanya berbincang ringan seraya menonton televisi di ruang tengah selama 1 jam. Lalu Dimas mengajak Gendis tidur. Tapi tentu saja mereka tidur dengan guling sebagai pemisah. Itu berlaku sejak Rangga menghilang di Turki. "Aku mau membaca, kamu tidurlah duluan."
Titah Dimas mematikan lampu besar dan menyalakan lampu hias yang temaram di dekat tempat tidur. Gendis tersenyum, naik ke tempat tidur lalu menarik selimut dan membelakangi Dimas. Pernikahannya masih seumur jagung. Tapi Gendis begitu merindukan guling pembatas terbang entah kemana lalu Dimas merapat padanya, memeluknya dari belakang lalu menciumi tengkuknya dengan penuh pengharapan. Harapan yang sia-sia Gendis pikir. Akhirnya Gendis merasa mantap meninggalkan Dimas sementara waktu. Dia sudah bulat menerima saran Isadora. Gendis cepat tertidur, bukan karena mengantuk, tapi karena ingin melupakan harapan guling pembatasnya terbang, tapi itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Jadi Gendis memilih untuk segera pulas. Jam 1 malam Gendis terbangun. Posisinya masih saja sama, membelakangi Dimas. Pelan dia menoleh ke sampingnya. Dimas mendengkur halus. Perlahan Gendis membalik tubuhnya, memandangi punggung Dimas, menikmati alunan napas teratur suaminya itu. Jemarinya hendak menyentuh punggung Dimas, tapi urung. Gendis hanya bisa menatap postur tubuh Dimas saat tidur dari belakang, pemandangannya setiap malam. Gendis teringat Dora pasti tidak akan begini. Dia tersenyum saat ingat Dora menceritakan malam pertamanya bersama Rangga, juga membahas malam-malam selanjutnya meski tidak mendetail, tapi Dora sangat bahagia. Tidurnya selalu saja bertelekan di lengan Rangga. Dim, bagaimana rasanya tidur di lenganmu? Apakah aku akan tertidur pulas ataukah terjaga semalaman karena rasanya pasti menyenangkan? Gendis menguap tertahan lalu tersenyum getir. Jemarinya perlahan menyentuh rambut Dimas tipis, takut Dimas terbangun. Gendis menangis. Dia menitikkan air mata tertahan. Maaf, ya. Aku hanya akan pergi sementara. Tapi bolehkah aku berharap jika kepergianku akan membuatmu kehilangan aku? Aku mencintaimu, Dim. Selalu kubentengi sikap dan hatiku dari lelaki lain yang ingin masuk dan mencoba mendekatiku. Itu karena aku ingin menjaga perasaan yang kupunya. Oh, tidak. Bukan menjaga, lebih tepatnya aku memang tak ingin siapapun kecuali dirimu seorang, Dim. Gendis menarik kembali jemarinya dari rambut Dimas. Dia tidur bertelekan lengannya sendiri. Gendis kembali terlelap dan terbangun pada dini hari. Gadis hitam manis itu duduk di tepi tempat tidur, memandangi piyama berlengan panjang yang dia pakai dengan sedih. Beberapa hari yang lalu Dora menghadiahinya 2 lingerie saat berbelanja bersama. Pakailah lingerie warna hitam ini, besoknya warna merah menyala. Jangan lingerie warna pink terus. Dora membelikannya dengan penuh semangat. Gendis tersenyum getir melihat ke arah koper yang akan dia bawa. Dari sejak malam pertama hingga kini, aku belum pernah sekalipun memakai lingerie. Bagaimana bisa? Menggoda Dimas dengan lingerie? Yang ada aku akan ditertawakan karena Dimas pikir aku sedang membadut. Lagi pula aku malu, pakai lingerie tapi jelas suamiku tidak menginginkan aku. Gendis menggeleng kuat beberapa kali. Dia keluar kamar setelah membetulkan selimut Dimas selalu membesarkan volume AC. Cuaca dini hari selalu menjadi lebih dingin. Gendis pun mulai menyiapkan bahan-bahan masakan sebelum azan subuh berkumandang. Wanita itu menyiapkan segala sesuatunya seperti biasa untuk keperluan Dimas berangkat kerja. Jam 6 pagi, semua urusan pekerjaan rumah Gendis sudah selesai. Meja makan sudah tertata rapi dengan sajian sarapan yang lengkap dan masih hangat tentu saja. Saat Dimas mandi, Gendis menyiapkan setelan baju dan perlengkapan lainnya untuk Dimas pakai. Dasi, jam tangan, skraft hingga kaos kaki. Menyiapkan sepatunya di depan pintu. Tak lupa menyemprotkan pengharum ruangan di dinding area. Dimas menyukai wewangian. Sarapan bersama dimulai. Dimas memuji masakan Gendis. Ini rasanya mirip dengan masakan Pipi Dimitri. Kau belajar darinya juga? Ya, tentu saja. Tapi dengan surat perjanjian. Semua resep yang kupelajari hanya kupersembahkan untuk Dimas seorang, bukan untuk tujuan komersil. Sahut Gendis.
Dimas tersenyum. Dora belum bisa memasak sehebat ini rasanya. Kau ajari Dora memasak seperti ini, aku ingin dia juga pintar memasak sepertimu. Ucap Dimas lembut. Iya, tenang saja. Dora selalu rajin mencoba resep baru. Aku sabar mengajarinya memasak. Sahut Gendis. Tidak pernah sehari pun Dimas melewatkan nama Dora di setiap obrolannya. Aku sudah mengirimkan cucian terakhir ke laundry. Kau hanya tinggal menerimanya. Pesan laundry saja untuk mencuci dan menyetrika bajumu. Stak makanan dan bahan masakan sudah penuh di kulkas. Oh, aku juga membeli alat penyedot debu otomatis. Tuh! Gendis menunjuk alat penyedot debu portable yang berbentuk bulat dan berjalan-jalan sendiri di sekitar rumah. Dimas tersenyum. Tenang saja, Des. Aku loh, sudah terbiasa hidup sendiri di Venezuela. Kepergianmu menginap di rumah orang tuamu tidak akan membuatku kesusahan. Kekeh Dimas begitu percaya diri. Aku hanya ingin memastikan semuanya mudah bagimu tanpaku. Beberapa bulan ini kamu kan terbiasa dilayani olehku. Takut lupa kebiasaan mandirimu di Venezuela. Gendis tertawa renyah, padahal hatinya meremat duka. Ucapan Dimas yang mengatakan tidak akan kesusahan tanpa Gendis di rumah sungguh terdengar menyakitkan. Alat pencukur kumismu sudah kusiapkan di kamar mandi, ada 2 stak yang baru. Sikat gigi baru dan semua peralatan mandi ada semua di kotak atas wastafel. Gendis mengingatkan. Dimas mengacungkan 2 jempol tangannya. Hidup sendiri adalah perkara mudah baginya. Kamu makanlah dengan baik. Pagi wajib sarapan dan malam tetap harus makan meski sedikit. Pesan Gendis lagi. Dimas tersenyum. Jangan terlalu mengkhawatirkan aku, Des. Aku itu lelaki mandiri. Gendis ikut tersenyum. Iya, kau lelaki yang mandiri. Tapi tetap saja perlu kehadiranku untuk menjadi tameng perasaanmu yang sesungguhnya. Lihatlah mataku, Dim. Tidakkah sedikit saja kau lihat kesedihan di sini? Dalam tatapku, aku sedih karena harus meninggalkanmu meski hanya untuk sementara. Kalau nanti sudah sampai rumah ibumu, kabari aku, oke? Pesan Dimas dengan ringan. Iya, pasti ku kabari. Sarapan pun selesai. Dimas memanaskan mobil lalu duduk santai di kursi teras, seraya menyeruput kopi hangat buatan Gendis. Ini kopi apa? Tanya Dimas. Kopi racikan rahasia, kopi kesukaan Papa Angsa dan aku dapat 1 bahan yang ditambahkan ke dalam kopi agar semakin lezat rasanya. Jawab Gendis. Enak. Puji Dimas tulus. Gendis tersenyum, selalu menyenangkan mendengar pujian Dimas untuk semua minuman dan makanan yang mampir di mulutnya. Dimas tidak pernah mencela minuman atau makanan yang dia sajikan. Dimas selalu menghargainya. Itulah yang membuat Gendis bertahan. Dimas tidak sepenuhnya membuatnya terluka. Ini kunci duplikat. Jangan hilang, simpan baik-baik. Gendis memberikan salah satu kunci duplikat pada Dimas. Kalau hilang tak apa, Dora menyimpan duplikat kunci rumah ini, kan? Sahut Dimas enteng. Iya. Ya, sudah. Aku berangkat. Dimas menenggak habis kopi buatan Gendis. Gendis hanya bisa mencium tangan Dimas tanpa sun kening balik dari Dimas, seperti yang dilakukan Rangga untuk Dora. Setelah kepergian Dimas, Gendis masuk rumah. Melihat seisi rumah dengan risau. Berat rasanya berjauhan lagi dengan Dimas. Aku kan pergi nggak jauh. Tetap di Jakarta dan tinggal di apartemen Dora. Kenapa harus serisau ini, sih? Tepis Gendis segera membereskan meja makan. Gendis memastikan keadaan rumah baik-baik saja. Menyiapkan segala sesuatunya agar Dimas mudah mengambil sesuatu yang diperlukan selama dirinya tidak ada. Dada Gendis terasa sesak, setengah hatinya tak ingin pergi. Dia tetap ingin mengurusi Dimas, berdekatan dengan Dimas meski Dimas kerap menyebut nama Dora di setiap perbincangannya. Dora,
Aku sudah siap tapi kok aku berat sih ninggalin Dimas? Gendis menelepon Dora. Sudah, jangan terlalu didramatisir. Ini untuk masa depanmu, untuk kebahagiaanmu. Kamu pergi bukan untuk bermaksiat, dan kamu pergi atas seizin Dimas. Meski bohong sedikit tak apa. Jangan ragu, oke? Dora meyakinkan Gendis di seberang telepon. Gendis menarik napas dalam, dia melihat ranjang besar tempat dia tidur dengan Dimas. Kuharap esok lusa, guling pembatas di antara kita pergi jauh, dan hanya aku yang bisa kamu peluk setiap malam, Dim. Gendis menitikkan air mata. Cintanya untuk Dimas bukan main-main, sebesar itu dan sesetia itu Gendis mengasihi Dimas. Kurang dan lebihnya anak lelaki satu-satunya Dimitri dan Suzana itu benar-benar diterima Gendis dengan ikhlas. Jaga dirimu baik-baik selama aku pergi. Aku pergi entah untuk berapa lama, mungkin sampai kamu merasa kehilangan sosok aku. Itu pun kalau terjadi. Kalau tidak, entahlah. Tak akan ada kabar berita dariku, Dim. Aku akan memutuskan kontak sementara darimu. Jangan pernah sakit, ya. Aku mencintaimu. Lirih Gendis membawa satu koper besar keluar dari kamar dengan lelehan air mata sedih yang tidak main-main. S427. Gendis sampai di apartemen Isadora. Dia melihat seisi apartemen dengan tatapan kosong. Aku akan sendirian di sini, Ra? Tanya Gendis. Mau ditemenin siapa? Kak Nathan? Celetuk Dora membuka lemari S4 pintu. Lihatlah. Gendis terbelalak melihat isi kulkas yang penuh dengan stak makanan. Kupersiapkan untukmu. Kalau habis, tenang saja. Aku akan mengirim paket grocery untukmu. Ucap Dora. Kalau jenuh berada di sini, aku siapkan tiket perjalananmu ke Bali atau Lombok, Pantai Senggigi. Kamu suka pantai, kan? Imbuh Dora menarik lengan Gendis ke balkon. Gendis hanya menurut saja dan menyimak setiap ucapan Dora dengan kusuk. Pemandangan balkon sejuk banget, kolam renang sekaligus taman apartemen yang luas dan asri. Kamu bisa bersantai sambil makan camilan dan membaca novel online kesukaanmu tanpa harus dikejar-kejar kewajibanmu mengurus suami. Kamu di sini saja temenin aku. Pinta Gendis. Entar Dimas curiga, Des. Memang kenapa sih kalau sendirian? Kamu itu sudah besar, cengeng banget tinggal sendirian saja takut. Dimas bukan hilang kayak Kak Rangga kemarin di Turki. Tiap hari dia mengisi di 2 acara sekaligus di 2 stasiun TV. Kamu kalau kangen bisa lihat dia di TV. Dora gemas pada Gendis. Kamu bebas berlaku apa saja di sini. Anggap ini adalah apartemen milikmu, oke? Gendis mengangguk. Ingat, jangan nyalakan ponsel satunya. Aku akan mengabari kabar Dimas ke nomor barumu. Pesan Dora. Lagi-lagi Gendis hanya mengangguk. Aku pulang, ya. Mau ke sekolahan Lian, ketemu Mama dan makan siang bareng di restoran Om Aleska yang baru. Pamit Dora. Makasih ya, Ra. Gendis memeluk Dora yang tingginya hanya sebatas lehernya. Aku juga sudah pasang Wi-Fi unlimited khusus untukmu menonton film-film India terbaru kesukaanmu. Ucap Dora lagi saat berpelukan dengan Gendis. Padahal aku ingin sekali ikut bulan madu ke India, seperti rencana Kak Rangga. Sahut Gendis sembari melepaskan pelukan. Tenang saja, Kak Rangga masih sibuk di kantor. Kak Ci juga masih beberapa minggu lagi nikahnya, jadi kamu tenang saja healing di sini, berkontemplasi dan meminta kebaikan dari Sang Khalik. Meminta yang terbaik untuk kebahagiaanmu. Tegas ucapan Dora. Gendis kembali mengangguk. Kedua gadis itu bertukar ciuman pipi lalu Dora berpamitan. Tinggal Gendis yang berada sendirian di apartemen yang cukup luas dan lengkap tersebut. Isadora tetaplah sahabat terbaiknya. Sedikitpun Gendis tidak pernah merasa kesal, jengkel atau benci pada Isadora karena Dimas begitu memujanya. Gedung sekolah Lian. Lian bingung karena video dia bersama Rere di sebuah minimarket tersebar.
Dia tidak menduga ada seseorang yang merekamnya saat mengajak Rere berbelanja di minimarket. Lian, kamu udah ganteng, baik hati banget, sih. Lian, kamu nggak kebauan gandeng-gandeng pengemis? Lihat, orang-orang di minimarket aja banyak yang tutup hidung. Keren nggak, sih? Seorang Arthur Leonard Dharmawangsa sebaik itu belanjain pengemis ke minimarket. Dia beneran tulus apa pencitraan, sih? Lian tak mungkin pencitraan, aku ngefans sama dia. Mamanya sering ngajak Lian ke lingkungan kumuh buat bagi-bagiin makanan. Kalian tahu, nggak? Lian terkenal di kalangan anak-anak jalanan di Jakarta ini. Suara-suara pemujaan berdengung di telinga Lian. Tapi dia bingung, kenapa video itu baru tersebar? Padahal itu sudah lama sekali saat Rere masih ada di rumah belakang perumahan di mana kakaknya Isadora tinggal. Lian kembali teringat Rere, gadis kumuh dan kumal yang dia berikan dompet khusus hasil rajutan wanita. Rere, kamu di mana? Apa hidupmu baik-baik saja? Batin Lian teringat Rere, Wali dan juga sang nenek. Lian memiliki banyak penggemar sekaligus haters. Di sekolahnya terbagi dua kubu, penggemar dan pembenci. Tapi tentu saja penggemar Lian jauh lebih banyak. Kubu pembenci adalah mereka yang iri dengan kesuksesan dan ketampanan Arthur Leonard Dharmawangsa. Lian berjalan sendirian menuju kelasnya. Saat ini Lian masih duduk di kelas 2 SMP. Lian dikejutkan oleh seorang gadis yang mendorongnya demi menghindari sebuah siraman air kotor. Gilingan kalian! Ya! Salah Lian apa sama kalian sampai rencanain buat ngisengin Lian? Hah? Maki seorang gadis yang tubuhnya basah kuyup terkena air kotor satu ember. Gadis itu adalah Elena. Elena berkacak pinggang memaki 3 orang anak lelaki di depannya. Kejadian tersebut mengundang banyak kaum hawa mengerubungi Lian dan Elena. Tentu saja mereka membela Lian. Kalian pada... Maki seorang gadis yang tubuhnya basah kuyup terkena air kotor satu ember. Gadis itu adalah Elena. Elena berkacak pinggang memaki 3 orang anak lelaki di depannya. Kejadian tersebut mengundang banyak kaum hawa mengerubungi Lian dan Elena. Tentu saja mereka membela Lian. Kalian pada bucin amat sih sama artis tengil sok kegantengan itu, sampai dibelain mati-matian. Celetuk Fajar, anak paling tinggi di antara kedua rekannya yang berencana menyiram Lian dengan air kotor. Fajar dan kedua temannya diserang fans Lian saat itu juga. Lian hanya diam melihat keramaian di depannya, dia lebih fokus pada Elena yang berdiri sambil menyekat tetesan air kotor di bajunya. Kenapa kamu harus dorong aku, sih? Bajumu kan jadi kotor begini? Lian mendekati Elena. Oh, nggak apa-apa. Aku punya baju ganti di mobil, tenang saja. Lagi diambilin saudaraku. Elena tersenyum. Bertepatan dengan berakhirnya kalimat Elena, Rere muncul dengan tergopoh-gopoh membawa seragam Elena yang dia ambil dari mobil. Driver Elena memang menunggui Elena hingga jam sekolah usai. Ini bajunya. Ayo, kita ganti bajumu. Rere berkata pelan dengan sedikit menunduk, tidak ingin melihat Lian yang berdiri di depan Elena. Oh, ayo. Lian, aku mau ke toilet dulu, mau ganti baju. Elena segera menggandeng Rere menuju kamar mandi. Lian mau tak mau mengikutinya. Kok kamu ngikut aku, sih? Tanya Elena. Ya ikut doang sampai depan kamar mandi, nggak bakal ikut ke dalam, kok. Kekeh Lian, dengan senyumnya yang menawan. Elena dan Rere ingin pingsan saja rasanya melihat senyum Lian. Saat Elena berada di dalam kamar mandi, Rere dan Lian menunggui Elena di luar. Kamu adiknya atau kakaknya atau sepupunya Elena? Tadi dia bilang kamu saudaranya. Lian bertanya pada Rere yang selalu saja menunduk. Aku tinggal di rumah bersama Elena. Jawab Rere pelan. Lian tidak mengenali Rere. Penampilan Rere kini jauh lebih terawat. Rambut tertata rapi dan halus,
kulit wajah yang bersinar karena apa yang dipakai Rere untuk merawat tubuh dan wajah sama dengan apa yang dipakai Elena. Bedak remaja dipoles tipis di wajah Rere, begitu juga dengan lip tint merah jambu serta hiasan rambut berupa bandu cantik berwarna kuning ceria tampak membuat Rere tampil manis dan sungguh jauh berbeda dengan Rere yang dikenal Lian dulu. Kamu tadi ngambilin baju Elena di mobil? Memangnya drivernya Elena nungguin Elena sampai pulang di sekolah? Tanya Lian lagi. Rere mengangguk. Dia meremat dompet pemberian Lian di saku roknya. Senang rasanya melihat Lian kembali di sekolah yang sama meski Rere tak bisa mengungkapkan siapa dirinya yang sesungguhnya pada Lian. Tak lama Elena pun muncul dari dalam kamar mandi dengan baju seragam yang kembali bersih. Sini baju kotornya. Pinta Rere meraih kantong plastik berisi baju kotor di tangan Elena. Gak usah, biar aku aja yang bawa. Tolak Elena tersenyum renyah pada Rere. Bagaimana Rere tidak menyenangi Elena, gadis itu selalu bersikap baik padanya. Ketiganya berjalan beriringan dengan Elena berada di tengah, sementara Rere terus saja menyentuh dompet pemberian Lian di saku rok seragamnya. Makasih ya udah belain aku. Tapi lain kali kamu gak perlu repot sampai segitunya. Ucap Lian. Gak apa-apa, aku senang kalau bisa belain kamu dari para haters. Sahut Elena tersipu senang. Pipinya merona merah bahagia. Rere sendiri tetap saja menunduk tidak berani menyela percakapan Elena dan Lian. Dia itu siapa namanya? Rengganis, ya? Ujar Lian. Adikmu? Atau sepupu? Oh, ya Rengganis sepupuku. Sahut Elena cepat. Sepupumu kayaknya pemalu, ya? Dari tadi nunduk terus. Kekeh Lian. Ya, Rengganis memang pemalu orangnya. Sahut Elena tersenyum seraya mencolek Rere. Jangan nunduk mulu. Bisik Elena. Rere tak peduli. Dia tersenyum kecil dan tetap saja menunduk. Rumahmu di mana, El? Tanya Lian. Di Lebak Bulus, perumahannya Sultan Andara. Wah. Kekeh Lian. Nanti siang aku mau makan siang bareng mama dan juga kakakku. Kamu mau ikut makan siang denganku? Tanya Lian, dia harus bersikap baik pada Elena karena ini kali kedua Elena selalu lebih ekstrim membelanya dari para haters. Elena makin berbunga saja hatinya. Ajakan Lian tidak mungkin dia tolak, sementara Rere gelisah sendiri. Kenapa juga Lian mengajak Elena makan siang? Aku boleh ajak sepupuku? Tanya Elena. Ya, tentu saja, ajaklah. Sahut Lian kembali melirik Rere yang sedikit tegang dengan ajakan Elena. Tak akan mungkin Elena membiarkannya pulang sendiri. Ketiga anak remaja itu memisahkan diri karena bel masuk berbunyi, mereka berlainan kelas. Rere, aku seneng banget. Aku diajak makan siang sama Lian. Mimpi apa aku semalam coba, Rere? Elena menggenggam kedua jemari tangan Rere erat. Rere ikut senang melihat Elena tampak bahagia. Dia benar-benar senang, tak ada sedikit pun rasa cemburu pada Elena. Rere sadar siapa dirinya. Bayangin, sekali makan siang sama Lian langsung makan siang bareng mama dan kakaknya. Amazing banget nggak sih? Elena begitu riang dan berbunga-bunga. Udah, simpen dulu rasa senangnya. Pak Rozak dateng, tuh. Tepis Rere pelan dengan senyum kecil. Rere dan Elena satu bangku di kelas. Elena benar-benar tak bisa terpisahkan dari Rere. Kamu tahu sesuatu, enggak? Bisik Elena saat Pak Rozak, guru fisika kilo julukan anak-anak masuk kelas. Apaan? Sahut Rere dengan berbisik pula. Aku sama Fajar sebetulnya kerja sama. Rere mengerutkan kening. Kerja sama? Kerja sama apa? Aku bayar Fajar buat pura-pura nyiram Lian, terus aku muncul jadi penolong Lian. Rencanaku berhasil untuk mendekati Lian.
Langsung diajak makan siang sama mama dan kakaknya. Keren gak ideku? Rere terperangah. Pantas saja tadi pagi sebelum berangkat sekolah Elena sibuk membawa satu seragam ganti dan menyimpannya di jok belakang serta meminta sopir pribadinya menungguinya hingga istirahat tiba. Rere melirik Elena diam-diam dari samping. Apapun rencanamu, asal itu tidak merugikanmu dan pantas saja tadi pagi sebelum berangkat sekolah Elena sibuk membawa satu seragam ganti dan menyimpannya di jok belakang serta meminta sopir pribadinya menungguinya hingga istirahat tiba. Rere melirik Elena diam-diam dari samping. Apapun rencanamu, asal itu tidak merugikanmu dan Lian, aku tak mengapa. Kamu dekat dengan Lian pun tak mengapa, El. Kalian satu kasta, jadi berhak untuk saling mengenal lebih dekat. Rere tetap tersenyum senang lalu mulai fokus menyimak materi pelajaran fisika. Malam hari tiba. Dimas pulang ke rumah. Tak ada yang membukakan gerbang halaman dan pintu masuk. Tak ada makan malam yang tersedia, lampu rumah pun mati semua. Hari pertama Gendis tak ada di rumah agak terasa lain. Terasa sepi dan dingin. Tapi Dimas tidak menanggapinya. Dia tidak makan malam karena sudah makan bersama-sama rekan satu timnya di acara produksi televisi tadi sore. Masuk kamar pun terasa hening, biasanya Gendis ada di sana, duduk merapikan rambut di depan cermin rias ataupun meringkuk di kasur membaca novel online kesukaannya. Dimas menghubungi nomor Gendis. Tadi siang Gendis sudah memberi kabar jika dia sudah sampai di rumah orang tuanya. Tapi Dimas belum bisa membalasnya karena sibuk syuting. Panggilan Dimas tidak tersambung. Mungkin sudah tidur. Gumam Dimas seraya menuju walk-in closet dan mengganti baju padahal biasanya baju ganti sudah disiapkan Gendis di atas kasur. Kemudian Dimas merebahkan diri di atas tempat tidur, lalu menguap dan tak lama terlelap. Dia tidur dengan bebas malam itu, tanpa guling penghalang di tengah-tengah kasur. Keesokan paginya Dimas terbangun, melirik bantal sebelahnya, kosong dan rapi. Dia meraih ponsel, tak ada pesan dari Gendis. Dimas menghubunginya kembali, tetap tidak tersambung. Kemana dia? Apa ponselnya mati dan dia sibuk membantu ibunya berjualan ayam goreng? Gumam Dimas. Melihat jam dan Dimas terburu-buru karena ternyata sudah jam 9 pagi. Biasanya Gendis yang akan membangunkannya. Sial, kenapa harus kesiangan, sih? Dulu di Venezuela aku tak pernah bangun kesiangan. Gerutu Dimas lekas masuk kamar mandi. Pagi itu Dimas tidak sarapan. Jam 10 pagi harus sudah berada di lokasi syuting. AC kamar pun lupa dimatikan. Handuk basah masih teronggok di atas kasur yang masih berantakan. Hari pertama Gendis tak ada, Dimas malah kalang kabut sendirian karena kesiangan. Padahal sebelumnya di Venezuela, Dimas cukup tertib tapi karena beberapa bulan hidupnya terbiasa dilayani Gendis, kebiasaan tertib itu sedikit terabaikan. Pintu gerbang rumahnya tidak dia tutup lagi. Masih untung Dimas tidak lupa mengunci pintu rumahnya. Nathan yang melihat Dimas pagi itu begitu terburu-buru dan tampak kacau saat berangkat kerja hanya tersenyum kecil. Baru sehari ditinggal istrimu, kenapa tampak terburu-buru begitu? Sampai gerbang halaman pun lupa ditutup lagi. Kakek Nathan di balik tirai jendela rumahnya.